Assalamualaikum, hi guys, welcome. Di video kali ini, kita akan membahas misteri dan sejarah yang berada di suatu daerah atau nama suatu daerah, yaitu Lancadara, yang berada di Purwakarta. Lancadara, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya rawa darah. Sejarahnya, pada zaman dahulu ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1710, mereka, yaitu bangsa Belanda, mendirikan sebuah perkebunan yang berada di Wanayasa, sedangkan pusatnya berada di Purwakarta. Luas perkebunan teh tersebut hampir mencakup seluruh kawasan Wanayasa. Dan perkebunan teh tersebut dipimpin oleh bangsa Belanda yang bernama Siperlau. Teh-teh yang berada di Wanayasa ini dikenal dengan sebutan teh Jawa karena memiliki bentuk yang kecil dari segi daun maupun pohonnya. Kemudian para pekerja perkebunan teh tersebut adalah orang-orang Tionghoa yang berasal dari Makau. Mereka bermukim di kaki Gunung Burangrang yang pada saat ini dikenal dengan sebutan Pasir Cina. Teh-teh yang berada di Wanayasa tersebut kemudian diolah dan dikirimkan ke Purwakarta. Kemudian setelah diolah, dikirimkan ke kota-kota lain, bahkan ada yang sampai ke negara lain. Karena bangsa Belanda hanya mementingkan keuntungannya saja, tanpa memikirkan para pekerja, yaitu bangsa Tionghoa, para pekerja tidak pernah mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut. Mereka hanya ditindas dan diperas tenaganya saja. Kemudian setelah sekian lama mereka mengalami penindasan, akhirnya mereka sepakat akan mengadakan sebuah perlawanan. Kemudian pada tanggal 8 dan 9 Mei 1832 terjadilah kerusuhan yang besar-besaran yang disebabkan oleh warga Tionghoa tersebut yang berasal dari Wanayasa. Mereka membakar gedung-gedung gudang yang berada di bawah pimpinan bangsa Belanda tersebut. Kemudian pemimpin perkebunan teh tersebut juga yang bernama Siperlau tidak jauh dari amukan mereka. Mereka memukuli dengan batu, mereka menyiksanya sampai beliau meninggal. Kemudian mayatnya dibuang ke hutan yang sekarang hutan tersebut dikenal dengan nama Hutan Ciperlau. Kemudian mereka memberikan ciri dengan sebuah batu yang ditancapkan. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1832, orang-orang Tionghoa ini akan pergi ke Purwakarta, yaitu untuk melancarkan aksinya yang akan membuat kerusuhan dan perlawanan kepada bangsa Belanda tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, tepatnya di Pasir Panjang yang panjangnya lebih dari 3 km, mereka bertemu dengan para penjajah tersebut. Mereka bertemu dengan bangsa Belanda atau VOC, yang tadinya si bangsa Belanda tersebut akan mengamankan kerusuhan yang terjadi di Wanayasa tersebut. Pada saat itu juga terjadilah pertempuran antara bangsa Tionghoa dan bangsa Belanda.
Akibat dari pertempuran tersebut yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana kawan, mana lawan, maupun menang atau kalah, yang ada hanya melampiaskan semua hawa nafsu mereka yang selama ini mereka pendam. Akibat dari pertempuran tersebut, terjadilah banyak korban, sampai-sampai mereka harus menghitung atau mendata korban tersebut menggunakan sigai atau disebut juga tangga yang terbuat dari bambu. Kemudian mayat-mayat tersebut dibuang ke sebuah lembah yang berada di Rancadara. Maka dari situlah mengapa daerah tersebut diberi nama Rancadara, karena tragedi tersebut atau sejarah tersebut yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan nama Rancadara. Tetapi tidak hanya itu saja, yang konon katanya di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan. Mitosnya sering terjadi kecelakaan. Akan tetapi tidak 100% disebabkan oleh mistis, karena jalan tersebut atau jalur tersebut memiliki tikungan yang sangat tajam serta pepohonan yang besar di kanan maupun kiri dan penerangan yang kurang, bahkan sampai tidak ada penerangan ketika di malam hari. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kecelakaan tersebut. Jadi tidak semua kecelakaan dikait-kaitkan dengan hal mistis di daerah tersebut. Oke teman, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalam.